Oke. Analisis pembangunan sektor publik. Ada berapa analisis pembangunan sektor publik yang kalian tangkap akhirnya? Yang bisa dilakukan dengan menggunakan analisis sektor publik. Ada berapa hal untuk analisis sektor publik itu? Sebetulnya ada yang bisa jawab? Ada tiga alat analisis. Yang paling terakhir adalah dengan menggunakan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kemudian menggunakan analisis PES, analisis politikal, analisis ekonomikal, analisis sosial, dan analisis teknologi. Itu sektor industri melakukan analisis itu untuk melihat perkembangan dari apa yang harusnya dilakukan dan mencegah suatu hal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan perusahaannya, kan gitu. Nah, kenapa harus dilakukan analisis seperti itu? Saya ulangi lagi yang kemarin. Yang pertama, ini yang kemarin saya review. Harusnya kalian sudah mengingat itu. Yang pertama, analisis dengan menggunakan analisis PES. Kemudian yang kedua, analisis SWOT. Yang ketiga dengan menggunakan analisis kompetitif. Analisis PES ini yang dipergunakan adalah analisis politikal, kemudian ekonomikal, kemudian sosial, kemudian analisis teknologi. Keempat alat ini dipergunakan untuk menganalisis keadaan dan mengurangi resiko yang akan terjadi. Sedangkan analisis SWOT ini dengan menggunakan 4 kuadran diagram. Keempat hal itu yang kita analisis adalah kekuatannya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ini pun sama, yang dianalisis kekuatannya dari dalam, kelemahannya, peluangnya, dan ancamannya. Keempat analisis. Sedangkan analisis kompetitif yang dianalisis adalah bergaining, force fire, bergaining, forecast sama rata kosong. Kalau ini yang dianalisisnya adalah bagaimana perilaku dari suppliernya, bagaimana perilaku dari konsumen untuk menganalisis industrial, pembangunan industri. Hal ini dilakukan. Kenapa harus dilakukan analisis? Karena ini yang kita analisis adalah para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi. Siapa saja pelaku ekonomi tersebut? Yang pertama, pelaku ekonomi adalah masyarakat. Masyarakat ini terdiri dari, kalau yang terkecilnya dia keluarga. Nah, yang paling terkecil adalah keluarga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak, cucu, nenek, kakek, tante. Bagaimana mereka berperilaku yang membentuk akhirnya masyarakat secara keseluruhan, gitu. Masyarakat keseluruhan akhirnya terbentuk lagi RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai ke negara. Hal ini dilakukan untuk kita mengembangkan pola pembangunan industrialisasi. Pola pembangunan industrialisasi ini selain tadi ada juga pelaku ekonomi adalah pemerintah. Apa fungsi pemerintah di dalam roda perekonomian? Pemerintah
membuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, ya, sampai akhirnya muncul undang-undang yang dipergunakan sebagai acuan. Pemerintah juga membuat rancangan anggaran belanja negara. Ini per 1 tahun sampai dengan dia bikin rencana per 5 tahun. Kalau rancangan ini dirasakan masih merugikan atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, ya pemerintah wajib mengganti. Kalau dalam manajemen kita mengenal adanya kebijakan yang dibuat oleh top level, middle level, low level, dan staff. Posisi-posisi ini, kalau misalnya kita analogikan, kita masukkan dari pemerintah ini ke manajemen, mereka pun sama. Top level ini membuat kebijakan atau perencanaan untuk 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Middle level 5 tahun kebijakannya, dan low level 1 sampai dengan 5 tahun. Staff sebagai pelaksana. Kalau dalam industrialisasi, ini maksudnya industrialisasi, artinya pelaku bisnis, mereka membuat kebijakan itu yang dilakukan oleh top level, middle level, low level, dan staff. Khususnya untuk top level ini, dia membuat planning, perencanaan, organisasi, isinya ya perencanaannya ini, organisasi, actuating, dan controlling, yang sampai dengan, kalau ini selesai sampai dengan 5 sampai dengan 10 tahun, kegiatan yang mereka lakukan dengan kebijaksanaan itu jadilah standar operasional prosedur. Kalau di sini jadinya apa? Range structure. Kalau di negara, jadi negara itu membuat undang-undang, membuat rencana kerja sampai dengan 5 tahun. Ini kalau dari swasta, perusahaan swasta jadinya SOP, standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur ini dibuat untuk nantinya pelaksanaan organisasi. Oke, saya bahas lagi. Selain 3 analisis yang dipergunakan dalam analisis pembangunan industri, ada alat analisis lain. Alat analisis lain yang dipergunakan adalah, 1, kita mengenal adanya analisis fishbone. Analisis fishbone ini berbentuk seperti tulang ikan. Kemudian analisis yang kedua, analisis division tree atau pokok keputusan, bentuknya seperti ini. Sama, alat analisis ini dipergunakan untuk menganalisis bagaimana keputusan bisa diambil. Ya. Dan biasanya analisis decision tree ini dibuat ketika keputusan yang diambil bercabang. Manakah yang paling ideal, manakah yang paling baik untuk diambil, sampai akhirnya terjadi satu keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, keputusan ini bisa diambil. Maksudnya begini, ketika kalian kebingungan, kalian kesulitan untuk mencari keputusan yang harus saya ambil apa nih, kalian bisa menggunakan keempat alat analisis ini.
Kalau ini cenderung ke politik, cenderung ke pemerintahan. Kalau yang di atas bisa kalian pergunakan pribadi. Contohnya begini, ketika kalian menggunakan analisis SWOT, analisis SWOT, kalau analisis SWOT sudah decision tree. Nah, ini intermedio aja. Keputusan apa yang saya ambil ketika saya harus, kalau dari Islam mungkin sholat hajat ya. Ada dua keputusan yang harus saya ambil. Apakah saya harus menikah? Apakah saya harus sekolah dulu? Wah, sholat hajat lah. Nah, decision tree ini bisa menjabarkan keputusan mana yang paling ideal yang kalian bisa ambil. Kalian tuliskan di sini menikah. Kemudian di sini kalian tuliskan lagi kuliah misalnya. Kalau menikah, keputusan yang saya ambil menikah apa nih? Kelebihan, kekurangannya. Kalau menikah saya biaya tinggi. Kalau kawin sama biayanya tinggi. Tapi kalau misalnya menikah dengan biaya tinggi, saya hanya punya istri misalnya, kalau hanya menyempurnakan setengah diri. Kalau misalnya saya kuliah, saya biaya untuk kuliah, saya mendapatkan pengetahuan, saya mendapatkan gelar. Nah, kira-kira dari sini kelihatan keputusan mana yang diambil, kurang lebih begitu untuk decision tree. Alat analisis yang dipergunakannya. Kalau misalnya analisis fishbone misalnya, ini hanya satu keputusannya yang datang dari permasalahannya apa? Sebuah begini. Coba analisis, kira-kira apa yang menyebabkan kalian tidak punya uang? Tidak mau usaha. Tidak mau usaha dengan kerja katakannya. Yang lain intermedio aja ini supaya masih katakan masih pagi. Artinya fungsi dari alat-alat analisis ini bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari kalian, bukan hanya ketika kalian membuat kebijakan seperti Enstra, kebijakan-kebijakan yang diukur 1 sampai dengan 5 tahun ke depan atau dengan 10 tahun ke depan. Teori ini untuk kalau di dalam bisnis ini disampaikan oleh GRT. Nah, selesai ini materi yang kemarin yang kalian bahas. Materi yang selanjutnya kita memasuki pendekatan dan konsep pembangunan. Ada yang tahu negara kita ini negara maju atau negara berkembang? Kenapa dia negara berkembang? Apa ukurannya? Salah satu ukuran kita berada di negara maju atau di negara berkembang, kita lihat dari pendapatan negara. Bagaimana mengukur pendapatan negara? Mengukur pendapatan negara itu diukur melalui diukur pendapatan negara itu dari gross domestic product atau GDP. Atau disebut juga dengan PDB, produk domestik bruto. Ukuran seseorang atau ukuran negara, mereka berada di negara maju atau berkembang, diukurnya dari sini. PDB itu, kalau dalam rumus ekonominya, PDB sama dengan PDB itu artinya ini pendapatan suatu negara, rata-rata dia mengkonsumsi atau ditandai dengan C, ditambah dengan rata-rata dia investasi ditandai dengan I, dan rata-rata pengeluaran pemerintah ditandai dengan B, ditambah dengan rata-rata ekspor dan rata-rata impor. Mengekspor, mengimpor. Angka yang kedua menunjukkan negara kita berada di garis yang mana. Majukah, berkembangkah? Diukurnya bagaimana? Salah satu ukuran dari PDB ini, logika mudahnya beginilah. 2001. Kita ukur selain ini ya, selain pendapatan pemerintah,
juga dari kesejahteraan masyarakatnya. Berapa rata-rata masyarakat yang berpendidikan tinggi? Ketika kita mempunyai data tahun 2001 misalnya, di daerah Cimahi, kalau tadinya ada Renstra, kalau daerah SKPD, ya. Nah, itu diukur berdasarkan data statistik atau BPS. Mereka mengukur itu. Orang Cimahi, dia yang berpendidikan S1 tahun 2001 ada berapa orang? Diukur. Oh, ada 100 orang. Kemudian berdasarkan kita mau mengukur PDB ini rata-ratanya, kita ukur lagi nanti kalau misalnya dimintanya per 1 tahun, berarti tahun 2002 yang pendidikannya S1 nambah atau berkurang. Kalau dia masih tetap di angka 100, dia masih berkembang, belum ada. Tetapi angka ini kalau dia di tahun 2000 S1-nya menurun menjadi 50 orang misalnya. Nah, hal ini menjadi satu warning. Kenapa? Artinya kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah Cimahi menurun dari pendidikan. Kemudian data dari pekerjaan. Ini diukur semua. Nah, inilah fungsinya PDB, produk domestik bruto atau GDP dari suatu negara. Dari mana mendapatkan PDB ini? Rata-rata mendapatkannya dari pajak. Ukurannya dari PDB. Oke, silakan catat dulu. Pembangunan adalah kata yang digunakan dalam semua media massa di seluruh dunia. Merupakan konsep yang seringkali disebut dan dibahas oleh semua lapisan. Ada beberapa pengertian yang biasanya disinonimkan dengan konsep pembangunan yaitu konsep pertumbuhan ekonomi
modernisasi industrialisasi normatif atau hak kebutuhan dasar dan environmentalisme. Penulisannya begini. Environmentalisme. Nah, itu yang dikatakan sebagai pembangunan. Sebetulnya beberapa ahli lain banyak mengatakan bahwa bukan itu pembangunan. Kalau kita bicaranya sebagai seorang arsitektur, pembangunan itu ya kan dalam konsep dia seorang seperti Ridwan Kamil misalnya. Pembangunan tenang. Membangun itu artinya mendirikan satu bangunan, kan begitu. Tapi dalam prinsip ekonomi ini beda lagi. Seperti yang saya sebutkan tadi. Pertumbuhan kegiatan ekonomi secara environmental. Pertumbuhan kegiatan ekonomi yang dia semakin bertumbuh. Bukan ngebangun bangunan, oh iya ngebangun masjid. Beda lagi pengertian. Itu maksudnya. Kalau ngebangun masjid, ngebangun ruangan, ngebangun. Tapi pembangunan juga. Sedang melaksanakan apa? Sedang melaksanakan pembangunan. Tapi beda maknanya, maksudnya ke sana. Sebagian besar teori dari prinsip ekonomi ini dikemukakan untuk menjawab persoalan tentang produksi barang dan jasa dengan pertanyaan bila hendak diproduksi berapa banyak yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, siapa penggunanya, dan berapa harga yang ditawarkannya. Ilmu ekonomi merupakan cabang dari ilmu yang berkaitan dengan ekonomi dari proses pembangunan di sebuah negara. Fokusnya tidak hanya mempromosikan pembangunan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural ekonomi juga pada peningkatan potensi penduduk, misalnya melalui sektor pendidikan, kesehatan, baik yang dilakukan publik atau swasta. Nah, itu makna pembangunan. Jadi diukurnya melalui PDB. Tadi yang saya sebutkan tadi. Berapa orang pendidikan yang sarjana di Cimahi? Berapa orang yang pendidikannya tapi usianya memang harusnya sudah sarjana misalnya. Bukan melalui konsep yang pada saat awal-awal pemerintahan Indonesia dibentuk, bukan. Kalau dulu kan kita mau sekolah aja sulit, paling tinggi itu sekolah rakyat. Ya, udah sekolah itu, udah bisa sekolah itu syukur. Makanya pembangunan belum merata. Coba bayangkan luas Indonesia yang sekian miliar luasnya, terdiri dari berbagai macam pulau, dari ujung pulau Jawa sampai ujung pulau Papua, dipegang oleh satu orang yang dinamakan dengan presiden. Sulit untuk merangkul mereka semua, meratakan pembangunan itu. Makanya di Papua masih banyak orang yang pendidikannya kurang, kesejahteraannya kurang dibandingkan dengan Pulau Jawa. Nah, ini PR pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bagaimana kesejahteraannya supaya tidak terjadi kesenjangan. Jadi semuanya harus merata pembangunan ekonomi. Kalau di kita yang usianya sudah harus sarjana, ya sudah banyak di Cimahi. Tapi ada juga yang dia usianya sudah lanjut, sekolahnya masih sekolah dasar. Nah, ini masih belum merata. Nah, GDP atau kesejahteraan atau pembangunan ekonomi suatu negara itu diukur dari sumber daya manusianya, sumber daya alamnya atau SDA-nya. Diukurnya dari sana. Makanya dilihat tahun segini berapa S1-nya yang sudah harusnya usia S1. Tahun segini berapa usianya tahun
Selanjutnya yang usia S1-nya bertambah atau berkurang. Yang sudah masuk dia harusnya sudah S1 bertambah atau berkurang kan begitu. Nah, itu tidak update sama Badan Pusat Statistik. Data itu diukur lagi untuk dibandingkan dengan negara lain. Negara Indonesia diukur dengan negara Jepang, diukur lagi dengan negara Singapura, diukur lagi dengan negara Malaysia. Ketika angka yang keluar semakin tinggi, oh dia sudah sejahtera, berarti negaranya sudah maju. Akhirnya muncul ada developed country atau negara-negara maju, dan ada negara yang sedang berkembang atau developing country. Jadi dua, ada developing country, ada developed country. Ada negara maju, ada negara berkembang. Ada negara yang abu-abu, maju enggak, berkembang enggak. Nah, mana saja yang masuk dalam negara maju dan berkembang nanti kita bahas di depan. Sebelumnya di sini ada teori yang dikatakan oleh Gulet tahun 1971 yang dikutip oleh Sujat Moho Owens yang mengatakan bahwa para ekonom telah menyepakati setidaknya ada 3 nilai universal atau inti sebagai pedoman untuk melihat dan memahami secara praktis inti dari pembangunan. Nilai-nilai inti ini meliputi yang pertama makanan, yang kedua harga diri, yang ketiga kebebasan dari perbudakan. Ini yang dikatakan oleh Gould. Jadi pembangunan itu kalau zaman dulunya itu munculnya harga diri, mereka akan mempertahankan, kan gitu. Kemudian kebutuhan untuk makanan, ini yang dikatakan oleh Gould sebagai pedoman. Kemudian apalagi kebebasan dari perbudakan, tidak ada lagi perbudakan yang terjadi. Untuk itu ilmu ekonomi lebih banyak dipelajari pada negara-negara yang berpenghasilan rendah atau biasa disebut sebagai negara yang sedang berkembang atau developing country. Sebuah negara yang sedang berkembang adalah bangsa dengan rendah standar hidupnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan basis industri yang terbelakang dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Di mana apabila IPM relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, sejak akhir 1990 negara-negara yang sedang berkembang cenderung menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada yang sudah berkembang. Jadi ukurnya semakin tinggi lagi diadukan di negara lain dengan negara yang lain. Apakah dia lebih tinggi enggak? Ada enggak perkembangannya kan? Ya ukuran mudahnya begitu saja. Sebetulnya banyak daerah yang enggak tahu. Banyak daerah, banyak tempat yang mereka nggak tahu bahwa oh itu ya yang jadi ukuran indeks pembangunan manusia. Kepala-kepala daerah nggak tahu kalau mereka tidak belajar di bangku perkuliahan, mereka nggak tahu. Kalian mungkin bisa nantinya kalian bisa ngajarin mereka, Pak, harusnya diukur dulu Pak, berapa banyak yang sudah usia sekolah harusnya dia sarjana di tempat kita, tapi dia tidak melanjutkan sekolah misal. Oh banyak ternyata. Apa yang harus dilakukan oleh kepala daerah? Yang pertama lakukan penyuluhan. Dilihat apa nggak ada fasilitas sekolah di tempatnya atau di daerahnya atau bagaimana. Nah ini sistem ekonomi yang harus dibangun. Oh ternyata ada. Ya kalau begitu kasih penyuluhan masyarakatnya untuk sekolah. Kata masyarakatnya, Pak jangankan untuk sekolah. Lalu kenapa? Untuk makan saja saya sulit. Oh artinya kepala daerah harus memfokuskan dulu. Oke. Kesejahteraan masyarakat ini nggak ada. Ciptakan peluang kerja. Bagaimana ciptakan peluang kerjanya? Bagaimana cara menciptakan peluang kerja tersebut? Tumbuhkan jiwa wirausaha. Kalau misalnya merunut dari hadis Islam, 99 pintu rezeki itu terbukanya dari usaha. Berikan pelatihan pada mereka. Nih Pak ada saya minta di sana naon atuh. Di sana naon nggak goreng ngumpul. Enggak jadi tukang nasi goreng. Ketika kesejahteraan meningkat, kemudian kualitas hidup mereka meningkat, suruh mereka sekolah, berpendidikan, berikan mereka pengetahuan. Nah, itu yang harus dilakukan. Nanti ketika diupdate datanya, oke, berarti pertumbuhan ekonomi di daerah A misalnya dia bertumbuh. Paham konsepnya ya? Mengenai pembangunan dan konsep pertumbuhan ekonomi.
Nah, sekarang saya masuk ke setelah IPM tadi sudah kita bahas, masuk ke dalam developed country atau negara maju. Developed country adalah makanya kalau yang udah, kalian baru semester 1 ya? 2. Oh, semester 2. Nanti kalau di sini programnya di STIA Cimahi ada program KKN. Nah, KKN ini salah satunya kalian berangkat ke desa. Yang harus kalian lakukan di desa adalah menghidupkan roda perekonomian di situ, salah satu. Kalau saya dulu di Unpad, saya bikin pelatihan ke masyarakat mengenai kesehatan gigi, karena saya di situ kemudian bikin tong sampah di kelurahan. Kalau saya gitu, dan saya salah satu orang yang memberikan ide atau mengusulkan untuk, kalau dulu belum ada Gojek online, dan di tempat saya itu sebetulnya daerah industri, di daerah konveksi dan lain sebagainya. Saya menyarankan di tempat itu supaya ada perkumpulan ojek untuk yang mereka menganggur, berikan mereka pinjaman lunak untuk mengambil motor jadi tukang ojek. Karena jasa transportasi di situ nggak ada. Jasa transportasi di situ sulit. Ketika saya KKN tahun 2000, saya lulus sarjana itu 2005 2006. Tapi transportasi di situ masih sulit. Jadi saya mengusulkan itu. Cuman rumit, agak susah. Kenapa? Karena ya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang saya memberikan pelatihan ini cara menggunakan aplikasi Gokar. Daftarnya begini. Kemudian persyaratannya fotokopi KTP dan lain sebagainya. Itu lebih mudah. Kalau dulu, jadi artinya saya harus ke dealer memberikan izin, sedangkan ketika saya KKN minimal ya 3 bulan. Akhirnya akhirnya saya buat tong sampah, saya bikin pelatihan ke SD yang ada di sekitar situ untuk sikat gigi. Banyak sekali masyarakat yang mereka belum sadar mengenai kesehatan gigi dan mulut, dan kebetulan anggota dari teman-teman KKN saya, dia dari kedokteran gigi. Jadi dia bisa memfasilitasi dengan memberikan sikat gigi gratis, memberikan odol gratis ke anak-anak SD. Dan pelatihannya cara nyikat gigi yang baik dan benar. Menyikat gigi yang baik dan benar itu begini. Jadi kalau kita, nah itu yang dilakukan. Nanti kalian pun akan seperti itu ketika sudah di semester akhir. Nanti di semester 7 ya, semester 7, semester 8 kalian KKN. Dan salah satu program yang harus kalian buat adalah bagaimana menghidupkan roda perekonomian di daerah sekitar. Jadi mulai dari pikirkan dari sekarang, dan itu nanti jadi bahan skripsi kalian juga. Oh, skripsi saya akan berjudul ini. Jadi setidaknya STIA Cimahi membangun tempat atau daerah sekitar, membangun perekonomian untuk daerah sekitar sih, membangunkan kesejahteraannya, kan itu yang diukur. Kita balik lagi ke negara maju atau developed country. Sebuah negara maju atau negara industri atau more economically developed country yang disingkat MEDC adalah sebuah negara berdaulat yang memiliki ekonomi yang sangat maju. Dan teknologi infrastruktur yang relatif canggih dibandingkan dengan negara-negara industri lainnya
yang masih kurang. Secara umum, kriteria untuk mengevaluasi tingkat pembangunan ekonomi, kriteria untuk mengukur atau mengevaluasi tingkat pembangunan ekonomi yang biasa digunakan adalah pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB pertumbuhan pendapatan per kapita, tingkat industrialisasi, jumlah infrastruktur, dan standar umum hidup. Kriteria negara maju dapat diperoleh dengan apabila di negara tersebut relatif sudah tidak terdapat lagi satu, orang yang memiliki tingkat harapan hidup yang rendah. Dua, orang yang memiliki pendidikan yang kurang. Tiga, orang yang memiliki pendapatan yang rendah. Titik. Ada istilah yang disampaikan oleh Sekjen PBB Kofi Annan pada saat itu, di mana Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendefinisikan negara maju sebagai salah satu yang memungkinkan semua warganya untuk menikmati kehidupan yang bebas dan sehat dalam lingkungan yang aman. Ini dikutip dari Wikipedia, Developing Country and Action. Kata dia, kata Kofi Annan itu, bagaimana salah satu negara ini dikatakan sebagai salah satu negara yang maju yang memungkinkan semua warganya untuk menikmati kehidupan yang bebas dan sehat dalam lingkungan yang aman. Nah, ini kalau dia sudah masuk dalam orang-orangnya, hidupnya bebas, hidupnya sehat, maka dikatakan ini sebagai negara yang maju. Tidak ada lagi yang mengalami gizi buruk.
Kalau di Afrika Selatan tidak ada yang mengalami gizi buruk. Namun menurut divisi statistik PBB tidak ada konvensi yang menetapkan untuk mengelompokkan negara atau daerah maju dan berkembang. Istilah negara sedang berkembang dan negara berkembang dimaksudkan untuk kenyamanan statistik saja. Jadi untuk mengukur dan tidak selalu mengungkapkan penilaian tentang tahap capaian suatu negara atau daerah tertentu dalam proses pembangunan. Dikatakan dalam United Nations Statistic Division Standard Country and Area Code Classification ini bahwa negara maju dan berkembang itu berdasarkan dari statistiknya PBB. Nah, ini yang diukur. PBB mencatat secara umum Jepang, Asia, Kanada, dan Amerika Serikat, dan di utara Amerika, Australia, Selandia Baru, dan Oseania, Eropa Barat dianggap sebagai daerah atau wilayah maju. Dalam statistik perdagangan internasional, Southern African Custom Union juga diperlukan sebagai daerah berkembang dan Israel sebagai negara maju. Negara-negara berkembang dari bekas Yugoslavia diperlakukan sebagai negara-negara berkembang dan negara-negara Eropa Tengah dari Commonwealth of Independent States. Di Eropa tidak termasuk dalam wilayah maju dan berkembang. Ini kalau catatan dari statistik PBB. Dikutip dari Composition of Macro Geographical Continental Region 2019. Ya. Itu kata dia. Jadi yang disebut sebagai negara-negara maju apabila memiliki ekonomi pasca industri yang berarti sektor jasa tersedia lebih banyak dari sektor industri. Maka negara itu negara maju. Yang berarti hal ini terlihat berbeda atau kontras dengan negara-negara berkembang yang sedang dalam proses industrialisasi atau pra-industri dan hampir seluruhnya agraria. Menurut Dana Moneter Internasional, negara maju mempunyai 65,8% dari produk domestik bruto nominal global. Ini data IMF GDP data September 2011. Kemudian pada tahun 2013, 10 negara dengan ekonomi PDB nominal terbaik mereka adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Korea Selatan, Kanada, Spanyol, dan Australia. Gross domestic product, current price, and gross domestic product based on purchasing power parity. Valuation of country GDP, World Economic Outlook Database, April 2011, International Monetary Fund. Itu kata dia. Jadi data-data orang-orang PDB yang terbaik, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Kanada, Spanyol. Kemudian secara global ini berdasarkan dari data IMF. Sedangkan yang menjadi developing country, ini bahasanya kedua, developing country, secara umum tidak ada kesepakatan atau kriteria khusus. Apa yang dimaksud dengan negara sedang berkembang? Atau negara maju? Tetapi sebagai pembanding digunakan PDB per kapita untuk melihat perbedaan tersebut.
Ada kritik dari penggunaan istilah negara berkembang istilah tersebut secara tersirat membuat inferioritas. Inferioritas, membuat inferior menjadi inferior. Ada inferior, ada superior. Inferioritas negara berkembang atau kurang berkembang dibandingkan dengan negara maju. Banyak negara yang tidak berkenan dengan istilah tersebut. Hal ini mengasumsikan keinginan untuk mengembangkan model pembangunan ekonomi tradisi barat ke beberapa negara lainnya. Hal ini dirasakan oleh negara Kuba dan Bhutan. Untuk itu dibangun pengukuran alternatif yang mana yang disarankan untuk mengukur pembangunan ekonomi melalui tanggapan kepuasan masyarakat melalui perkembangan industri di suatu negara. Negara-negara yang lebih maju dibandingkan negara yang berkembang lainnya disebut negara industri. Tetapi yang belum menunjukkan tanda-tanda negara maju dikategorikan di bawah istilah negara industri baru. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, ada negara maju, ada negara berkembang. Ada negara yang abu-abu. Jadi dia masuknya negara yang industrialisasi. Nah, negara industrialisasi ini dia angkanya masuknya Afrika Selatan, Meksiko, Brazil, RRC, India. Ini di bawah disebut dengan negara industri. Karena dia tidak menunjukkan sebagai tanda-tanda negara maju, juga sebagai negara yang berkembang. Tetapi masuk istilah baru yang dikatakan sebagai negara industri baru. Menurut Walt Whitman Rostow, negara-negara berkembang berada dalam masa transisi dari gaya hidup tradisional menuju gaya hidup modern yang dimulai pada revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19. Jadi dia balik lagi ke teori 18-19, ada teori perdagangan di mana suatu negara itu diukur kekayaannya dari banyaknya emas dan perak. Belum ditemukan teori spesifikasi
Jadi merkantilisme. Zaman sebelum abad ke-19 kita mengenal adanya zaman merkantilisme. Di zaman merkantilisme ini, kekayaan suatu negara itu diukur dari banyaknya emas dan perak. Dan ketika mereka sudah mengumpulkan emas dan perak, mereka membangun negaranya dengan memperkuat pasukannya untuk menjajah ke daerah lain. Nah, ini zaman dulu. Sebelum zaman revolusi industri. Kemudian terjadi yang namanya krisis dan perang dunia. Perang dunia yang pertama pada zaman merkantilisme ini. Akhirnya nggak ada lagi zaman merkantilisme ini dengan berkumpulnya para pemimpin-pemimpin di Eropa dan membuat perjanjian Bretton Woods. Nah, ini awal mula revolusi industri. Perjanjian Bretton Woods ini akhirnya mengeluarkan yang namanya perjanjian kerjasama dagang dari satu negara ke negara lain. Dengan ukuran tadi emas dan perak, udah nggak ada lagi ukurannya. Perjanjian Bretton Woods ini dilakukan di Amerika Serikat. Bretton Woods ini adalah nama daerah di Amerika Serikat. Mereka berkumpul, dibuatlah suatu lembaga untuk membantu negara-negara mereka membangun perekonomian. Lembaga yang dibuat adalah IBRD, International Banking Development Reconstruction. Kemudian dibuat lagi, akhirnya muncul lagi IMF, International Monetary Fund. Nah, zaman ini setelah Bretton Woods muncul, muncullah banyak para ahli-ahli baru di negara-negara Eropa dan sekolah-sekolah Eropa. Mereka mengeluarkan teori. Salah satu teori yang terkenal setelah revolusi industri adalah teori yang dibuat oleh Adam Smith, yang dia membuat suatu negara itu bisa lebih maju dan berkembang apabila memiliki spesialisasi. Spesialisasinya di mana? Spesialisasi dari tenaga kerja atau SDM, dari perdagangan. Ini awal mulanya. Setelah revolusi industri itu, tadinya nggak ada spesialisasi, semua sama rata aja. Yang penting kaya itu, yang penting kita ngumpulin uang. Intinya begitu. Tidak dengan pengolahannya. Kemudian berkembanglah bagaimana sistemnya dibuat. Kalau Adam Smith, kalau ingin ekonominya maju, kalau ingin kaya, buatlah SDM-nya yang baik, spesialisasi. Katanya. Tapi dibantah lagi teorinya Adam Smith sama David Ricardo. Kata David Ricardo, enggak, katanya. Bukan hanya SDM yang harus diolah untuk membuat negara ini maju dan menyongsong revolusi industri, katanya. Jadi apalagi harus ada perbandingan harga. Perbedaan harga dari satu negara ke negara lain ketika perdagangan. Kemudian dibantah lagi, bukan, katanya kata expert dan ahli, ada hal lain yang harus diperbaiki untuk pembangunan negara. Apa itu? Salah satunya adalah sumber daya alamnya, tanahnya, segala macamnya. Nah, ketika zaman revolusi industri sudah masuk ke zaman ini, setiap negara itu dia harus memperbaiki tenaga kerjanya, harus memperbaiki bagaimana penyiapan harganya, harus memperbaiki bagaimana sumber daya alamnya. Yang ideal bagaimana? Ketiga-tiganya ini dipakai. Ya, sumber daya alamnya yang baik, pengelolaan sumber daya alamnya yang baik, kemudian pengelolaan tenaga kerjanya yang baik. Pengelolaan tenaga kerja ini lakukan spesialisasi. Mereka harus memiliki spesialisasi yang khusus. Dikatakan profesional, contohnya begini. Kalau misalnya suatu negara A dan B, mereka membuat salah satu produk, baik barang dengan jasa. Tenaga kerja yang ada adalah 10 dari setiap masing-masing negara. Kemudian negara A bisa menghasilkan produk sampai dengan 100 unit TV misalnya. Negara B dengan 10 tenaga kerja hanya menghasilkan 50 unit televisi. Maka dikatakan bahwa negara A lebih profesional dibandingkan negara B. Lebih baik dia mengekspor TV dibandingkan negara B.
Kenapa? Karena sumber daya manusianya yang mereka mempunyai spesialisasi, punya kekhususan sendiri. Tapi kalau kata hexagonal ini lain lagi, TV-nya dijual berapa? Negara bisa menjual TV berapa? Karena ini akan berpengaruh. Contohnya begini, negara Amerika Serikat mereka memproduksi iPhone, harganya sampai dengan 10 juta. Negara China memproduksi produk yang sama dengan iPhone, harganya hanya 5 juta rupiah. Mana negara yang dianggap sebagai negara yang makmur dan mana negara yang profesional? Negara Amerika Serikat, mereka strata sosialnya lebih tinggi. Ketika produk yang dijualnya iPhone dengan harga 10 juta, mereka berhasil menjual itu di negaranya. Tapi kalau di Cina, iPhone harga 10 juta nggak laku. Yang laku adalah Xiaomi misalnya dengan harga 5 juta. Makanya ada perbedaan harga dari setiap negara itu. Konsumen mereka akan membeli berdasarkan dari kebiasaannya. Saya membeli ketika saya dipengaruhi oleh orang-orang sekitar saya. Ya kalau misalnya penghasilan saya 10 juta, 100 juta setiap bulan, iPhone 110 juta pun akan saya beli, kan begitu? Gak jadi masalah. Nah ini perbedaan dari setiap negara. Mereka memiliki perbedaan kebiasaan dan ini sebagai ukuran mana yang negara maju, mana yang negara berkembang. Semakin tinggi penghasilan seseorang dari suatu negara dan rata semua orang penghasilannya segitu, mencirikan negara itu berada di daerah mana. Artinya berada pada posisi yang mana, negara maju kah, negara berkembang kah. Makanya ada di Singapura, negaranya itu mereka yang nganggur dikasih uang sama pemerintahnya. Kalau sekarang di kita ada BLT. Nah, contohnya seperti itu. Supaya apa? Supaya masyarakatnya ini dia merasakan kesejahteraan. Tetapi pola ini kalau misalnya dilakukan terus-menerus, apa yang akan timbul? Apakah akan timbul mereka jadi malas atau tidak? Nah, itu yang harus dipikirkan bersama. Kalau yang misalnya, oke lah boleh pemerintah membantu dengan dikasih BLT 500 ribu, dinaikkan lagi Pak jadi 1 juta. Gimana orang Indonesia kira-kira jadi malas bekerja atau tidak? Yang dikhawatirkan ada nggak sebenarnya pemerintah malas bekerja? Nah, ini yang dikhawatirkan, hati-hati juga dengan itu. Jadi kebijakan ini harus dibuat secara baik dan benar. Nah ini fungsinya pemerintah, membuat kebijakan. Dianalisis dulu kan begitu. Nah, ya ada yang ditanyakan dulu. Silakan. Kalau tidak ada, nah ini yang seru. Karena ada klasifikasi menurut PBB, di sisi lain menurut klasifikasi dari Dana Moneter Internasional dan IMF, sebelum April 2004 semua negara Eropa Tengah dan Timur, termasuk negara-negara Eropa yang masih dimiliki atau masih memiliki Eropa Timur Group di lembaga-lembaga PBB serta bekas Uni Soviet, negara-negara Asia Tengah, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Mongolia tidak termasuk dalam daerah maju dan berkembang, melainkan disebut sebagai negara dalam transisi. Namun sekarang dianggap dalam laporan internasional sebagai negara-negara berkembang. IMF menggunakan sistem klasifikasi fleksibel untuk mengklasifikasikan negara tersebut maju atau sedang berkembang. Melalui apa? Yang pertama melalui tingkat pendapatan per kapita, yang kedua melalui tingkat diversifikasi eksportir. Apabila 70% dari pendapatan ekspor adalah minyak, masih dalam kelompok negara sedang berkembang. Dan yang ketiga, tingkat integrasi ke dalam sistem keuangan global. Artinya apa? How does the WEO, the WEO atau kategoris advanced versus emerging and developing economic international monetary fund, how we klasifikasi country world brain, dia mengatakan bahwa kalau misalnya dia mempunyai sistem keuangan yang global, artinya suatu negara dikatakan sebagai negara yang berkembang apabila sistem dari pelaporan keuangannya sudah menyeluruh global. Bank Dunia mengklasifikasikan negara menjadi 4 kelompok pendapatan.
ditetapkan pada 1 Juli 2011. Menurut PNB, pendapatan per kapita dengan menggunakan rentang pendapatan sebagai berikut. 1. Negara berpenghasilan rendah memiliki GNI per kapita sebesar 1026 US dollar atau kurang. Yang kedua, negara berpenghasilan menengah ke bawah memiliki GNI per kapita antara 1026 US dollar sampai dengan 4036 US dollar. Negara-negara berpenghasilan menengah di atas memiliki per kapita antara 4036 US dollar dan 12.476 US dollar. Maka negara berpenghasilan tinggi memiliki GNI di atas 12.476 US dollar. Bank Dunia mengklasifikasikan semua negara berpenghasilan rendah dan menengah sebagai negara sedang berkembang. Oleh karena penggunaan klasifikasi ini tidak selalu mencerminkan status pembangunan. Meskipun pertanyaan tersebut merupakan persoalan dasar kehidupan dalam zaman yang serba canggih, tetapi jawabannya rumit. Banyak filsuf dan ahli ekonomi mengemukakan berbagai pandangan dan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah klasifikasi pendapatan, khususnya masalah distribusi pendapatan. Pada tahun 1700-an, kehidupan masyarakat di Eropa penuh dengan berbagai masalah, seperti sakit, kelaparan, kesejukan adalah kesulitan hidup yang dihadapi oleh mereka. Pada tahap awal revolusi industri, para karyawan melakukan pekerjaan yang berat, bekerja terlalu lama, pembayaran upah yang rendah, dan kesejahteraan di tempat kerja diabaikan sama sekali. Kondisi kehidupan yang begitu tertekan menyebabkan munculnya kritik terhadap sistem ekonomi yang ada pada zaman merkantilisme dan rekomendasi penyelesaian. Ya, inilah penyelesaiannya. Akhirnya dibuat Bretton Woods karena sebelumnya mereka dipaksa, kerja paksa. Ya, negara-negara dulu sebelum berkembang makanya ada IBRD ini fungsinya ketika sudah perang dunia hancur semua negara itu. Apa yang dilakukan? Untuk membangun negara ini dibuatlah lembaga untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang dianggap negara yang miskin atau negara yang butuh bantuan. IBRD ini khusus untuk developing country, untuk membuat pembangunan yang baru. Itu dibuat IBRD. Untuk keuangannya IMF. Kenapa harus ada laporan keuangan secara global? IBRD, IMF atau negara atau lembaga-lembaga keuangan membutuhkan pelaporan keuangan itu untuk mereka bisa menganalisis negara mana yang membutuhkan bantuan dari Bank Dunia. Itu yang dilakukan untuk konsep pembangunan. Menurut ahli dari Ferdinand Tönnies 1887, ada dua konsep menunjukkan dikotomi antara masyarakat yang berkembang dengan masyarakat maju. Dikotomi yang pertama, konsep Gemeinschaft atau Gesellschaft. Secara global, masyarakat, dan secara individual. Masyarakat Gemeinschaft memperlihatkan ciri-ciri kehidupan berhubungan pribadi yang rapat. Dan setiap anggota masyarakat mempunyai kepemahaman yang jelas tentang peranan dan tanggung jawab masing-masing dalam masyarakat. Ini kata Tony Ferdinand. Sedangkan menurut individualismenya atau Gesellschaft, masyarakat merujuk pada sebuah masyarakat yang lebih besar dan hubungan antara anggota masyarakat yang lebih berbasis kontrak. Industrialisasi menyebabkan penduduk di suatu daerah bertambah padat, jumlahnya bertambah besar dari waktu ke waktu sejalan dengan tingkat urbanisasi yang terjadi di daerah tersebut. Akhirnya ada hubungan sosial yang bersifat impersonal. Hubungan impersonal adalah hubungan yang menitik beratkan atas dasar kepentingan bersama antara kedua belah pihak. Hubungan lebih mempertimbangkan manfaat yang bersifat timbal balik yang dapat dikuantifikasi untung ruginya. Hubungan impersonal yang turut menjadi ciri utama dalam kehidupan masyarakat maju dan modern dan lebih berdasarkan unsur geografis dari hubungan secara emosi. Status individu dalam masyarakat permodernan berdasarkan sistem pewarisan dan budaya mereka yang homogen. Institusi agama, keluarga berperan penting dalam proses sosialisasi dan berfungsi sebagai agen kawalan sosial yang berpengaruh. Unsur kekerabatan menjadi pengikat hubungan antara setiap anggota masyarakat praindustri. Ciri kehidupan masyarakat industri atau masyarakat maju dikatakan lebih bersifat rasional, spesifik, dan dinamis.
yang dapat membawa perubahan dalam kemajuan berkelanjutan. Urbanism is a way of life yang diterbitkan dalam American Journal of Sociology pada tahun 1838 berpendapat bahwa masyarakat maju adalah masyarakat yang dianggap sebagai pusat keunggulan atau Euronisme yang bakal melahirkan peradaban suatu masyarakat baru. Misalnya, Husserlis telah menggunakan tipologi untuk membedakan antara negara maju atau negara modern dengan berkembang. Masyarakat modern, masyarakat yang bersifat individu, sementara masyarakat negara berkembang ditandai dengan orientasi kolektif. Kemudian masyarakat maju adalah masyarakat yang berbentuk universal, sementara masyarakat negara berkembang berbentuk lokal. Masyarakat modern adalah masyarakat yang berbasis kriteria prestasi, sementara masyarakat negara berkembang berbasis kriteria pewarisan. Kriteria ini sama dengan yang dikatakan oleh McClellan, berpendapat bahwa ciri kehidupan berbasis kebutuhan yang ada dalam kehidupan masyarakat, di mana masyarakat barat telah menyebabkan mereka berhasil sampai sekarang. Masyarakat maju memperlihatkan ciri spesialis fungsi dan peran, sedangkan masyarakat negara berkembang ditandai dengan fungsi dan peran yang bersifat umum. Kalau kita berada di negara mada, kita sendiri saat ini sedang berada di negara yang berkembang. Artinya sudah bukan lagi mengukur bagaimana membuat suatu sistem, tapi kita sudah membuat sistem sendiri dan kita yang memimpin untuk membuat kesejahteraan dari masyarakatnya itu tinggi. Oleh karenanya di dalam buku ini dikatakan ada analisis masyarakat yang terbelakang dengan masyarakat modern. Analisisnya ini dikemukakan oleh Anthony Giddens dalam bukunya The Constitution of Society Outline of the Theory of Structuration yang diterbitkan pada tahun 1904. Teori perstrukturan Giddens bagi masyarakat menjadi 3 kategori sejak dari awal hidupnya manusia. Yang pertama ada masyarakat kabilah, yang kedua ada masyarakat dualisme, kemudian ada masyarakat kelas kapitalisme. Di mana masyarakat kabilah, masyarakat ada sejak beberapa